setelah membuat publik penasaran tentang jumlah kekayaannya Sultan Andara Raffi Ahmad yang ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Akhirnya mengonfirmasi jumlah asetnya lewat laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN. Di luar prediksi sebagian pihak, kekayaan presenter tajir ini berada di kisaran 1 triliun. Di satu sisi ada yang menilai kekayaan tersebut terlampau kecil untuk seorang entertainer sejuta endorse dan iklan serta gurita bisnis yang dimilikinya. Namun ada juga yang tak percaya jika kekayaan Raffi bisa sebanyak itu dan diperoleh lewat cara yang wajar. Ada yang menilai kekayaan itu merupakan hasil dari money laundry dengan dugaan menyimpan dana sejumlah orang lewat ratusan rekening. Salah satunya disebut adalah mantan jenderal yang sedang berada di Hotel Prodeo. Sejauh mana spekulasi tersebut bisa dikonfirmasi? Dilansir dari laman lhkpn.kpk.go.id, Raffi dengan kekayaan terdata 1,03 triliun rupiah menyampaikan laporan tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada 27 Desember 2024. Suami dari Nagita Slavina itu memiliki harta bergerak dan harta tidak bergerak. Ia mempunyai 45 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Selatan, Tangerang, Depok, Makassar, Bandung Barat hingga Tabanan dengan nilai seluruhnya mencapai lebih dari 737 miliar rupiah. Dalam laporan tersebut juga tersebut kepemilikan 23 kendaraan mewah baik roda 2 maupun 4 seharga 55 miliaran rupiah. Sama seperti kepemilikan tanah, seluruh aset ini juga diterangkan sebagai hasil usaha sendiri. Deretan mobil tersebut diantaranya ada mobil Rolls-Royce Phantom tahun 2022 seharga 14 miliar rupiah, mobil Ferrari F8 Spider tahun 2022 14 miliar rupiah, dan motor Triumph Bonneville T100 tahun 2011 360 juta rupiah. Lebih lanjut, Raffi juga melaporkan kepemilikan harta bergerak lainnya senilai 46,7 miliar rupiah. Surat berharga 307,9 miliar rupiah, kas dan setara kas 17,7 miliar rupiah, dan harta lainnya 5,3 miliar rupiah. Aktor 37 tahun itu juga tak lupa melaporkan catatan utang senilai 136 miliar rupiah. Kekayaan Raffi Ahmad versi LHKPN KPK ternyata berbeda jauh dengan estimasi kekayaan berdasarkan lansiran dari sejumlah media sebelum resmi dirilis KPK. Kekayaannya ternyata 4 kali lipat lebih kecil dari taksiran. Merujuk pada laman Netwatch Spot pada Oktober 2024 lalu, Raffi Ahmad saat itu diperkirakan memiliki kekayaan hingga 4,6 triliun rupiah. Dalam laporan tersebut disebutkan jika salah satu pendapatan tertingginya yakni diraih dari endorse Instagram yang angkanya mencapai 1,16 triliun rupiah. Hasil lainnya dari usaha dan bisnis diperkirakan berada di angka 1,7 triliun rupiah. Diketahui Raffi Ahmad dan Nagita Slavina memiliki pelbagai usaha dan bisnis yang dijalankan, misalnya saja Rans Entertainment yang didirikan pada 2015 lalu. Rans Entertainment merupakan bisnis yang fokus pada media hiburan dan platform media sosial, agensi digital, aktivitas komunitas, event offline, dan kerjasama branding dengan berbagai kalangan. Bahkan Social Blade memperkirakan bahwa pendapatan tahunan Rans dari iklan saja berkisar antara 8,3 miliar hingga 132 miliar rupiah. Jika diakumulasikan, maka Raffi Ahmad setidaknya memiliki total kekayaan senilai 4,6 triliun rupiah. Kekayaan Raffi Ahmad bahkan ditaksir lebih dari itu, sebab total kekayaan tadi belum termasuk dengan kerjasama dengan berbagai brand atau penghasilannya sebagai artis, host, atau MC. Pada awal 2024 lalu, Raffi Ahmad diduga terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Dugaan ini dihembuskan oleh National Corruption Watch atau NCW dalam unggahan video siniarnya di kanal YouTube. Kami sudah menerima beberapa dugaan tindakan pencucian uang diduga dilakukan oleh saudara Raffi Ahmad. Nilainya fantastis. Diduga ada ratusan rekening yang dimiliki oleh saudara Raffi Ahmad. Ini merupakan kantong semar untuk mengelola uang-uang haram, kata Ketua NCW Hanifah Sutrisna dalam video yang beredar di media sosial kala itu. Menurut Hanifah, uang-uang yang masuk ke kantong Raffi Ahmad tersebut disinyalir merupakan milik dari tersangka hingga terdakwa kasus korupsi.
Oleh karena itu, dia meminta KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim Polri untuk memeriksa aliran transaksi uang Raffi Ahmad dan Rans Entertainment. Hanafi menduga ayah dua anak itu melakukan tindak pidana pencucian uang dan penerimaan gratifikasi oleh pejabat-pejabat negara yang menitipkan kekayaan atau dana pada oknum pemilik Rans tersebut. Mendengar tudingan tersebut, Raffi Ahmad dengan tegas membantahnya. Raffi lalu menjelaskan jika semua kekayaannya ia peroleh dari hasil jerih payah sejak usia sepantaran SMP hingga saat ini. Saya kerja dari umur 13 tahun sampai 37 tahun, hampir 25 tahun kerja dan alhamdulillah sampai detik ini saya dipercaya oleh stasiun TV dan lain-lain dan saya menabung, kata Raffi Ahmad saat menggelar konferensi pers. Sementara itu, Hotman Paris yang mendampingi Raffi Ahmad dalam konferensi pers tersebut menantang NCW untuk membuktikan jika Raffi Ahmad memang terlibat dalam tindak pidana pencucian uang. Kuasa hukum Raffi Ahmad itu juga turut mempertanyakan soal perkara yang berhubungan dengan tuduhan TPPU itu. Menurut dia harus ada perkara pokok sebagai induk TPPU, padahal Raffi tak pernah terlibat dalam kasus apapun. Tindak pidana pencucian uang itu kan harus ada dulu tindak pidana induk, misalnya hasil korupsi kemudian dipakai untuk bisnis. Sekarang satupun tidak ada tindak pidana induk yang dikasih. Entah oleh siapa koruptor yang dapat duit, jadi semua omongan NCW kosong, ucapnya. Sebelumnya Raffi Ahmad lebih dulu dikaitkan dengan dugaan TPPU saat mantan pejabat Dirjen Pajak Rafael Alun ditangkap KPK. Tudingan saat itu dipicu kedekatan Raffi dengan menantu Rafael, Jeremy Immanuel Santoso, yang sempat bekerja sebagai manajer Rans PIK Basketball. Namun pada saat itu Raffi Ahmad terkesan adem ayem. Lelaki 36 tahun ini cuma memberikan bantahan ala kadarnya soal isu ikut menerima aliran dana hasil korupsi dari Rafael Alun. Berbeda dengan sekarang, Raffi Ahmad sampai menggandeng Hotman Paris Hutapea untuk meluruskan tudingan menerima aliran dana korupsi. Ayah dua anak ini merasa harus buka suara karena rumor sudah mengancam kredibilitas Rans Entertainment. Tudingan Hanifah tak hanya sampai pada dugaan money laundry, berikutnya Hanifah juga mengaitkan dengan dukungan politik Raffi untuk pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam penuturan pria bergelar magister itu, ada kesan jika Raffi Ahmad mengarahkan dukungan pada paslon Prabowo Gibran demi mencari perlindungan. Orang yang berada di lingkaran paslon 02 ini rata-rata orang-orang yang bermasalah, Bung Hart. Karena ketakutan biar nanti permasalahan ini tak terbongkar, maka mendukunglah kepalsuan ini, katanya. Tak sampai di situ, Hanifah juga mengatakan, dugaan yang ada disebutkan jika dibuka secara terang-terangan oleh Ketua PPATK, semuanya akan terang benderang. Pasalnya, kata dia, dirinya menerima pengakuan dari mantan jenderal yang saat ini sedang berada di balik bui dan menghabiskan masa tuanya di sana. Menyampaikan ada sekian miliar dana miliknya dititipkan kepada terduga pelaku pencucian uang Raffi Ahmad. Mantan jenderal tersebut menurut Hanifah meminta agar Raffi Ahmad mengembalikan uangnya. Tetapi oleh Raffi Ahmad uang tersebut tidak dikembalikan. Hanifah juga menambahkan mantan jenderal itu bukan satu-satunya orang yang menitipkan uangnya kepada Raffi Ahmad. Lewat cuitan di akun X pribadinya, mantan penyidik KPK Yudi Purnomo menyebut jika Raffi Ahmad telah mengikuti aturan yang berlaku terkait jabatan sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi dan pekerja seni. Menurutnya LHKPN di KPK merupakan inisiatif dari pejabat negara untuk mencatat harta kekayaan yang dimilikinya, termasuk penghasilan yang diperoleh dari istri pejabat tersebut. Sontak cuitan Yudi Purnomo yang menyoroti LHKPN Raffi Ahmad turut diramaikan oleh netizen dengan beragam komentar. Namun kebanyakan netizen berkomentar nyinyir seolah menaruh curiga atas LHKPN Raffi Ahmad yang disetor ke KPK. Bahkan ada yang penasaran dengan mobil Lexus berplat RI36 yang sempat viral karena aksi arogan anggota Patwal karena tak tercatat dalam LHKPN milik Sultan Andara itu. Selain menyinggung soal mobil Patwal yang sempat berkasus tadi, ada juga yang tak percaya seorang entertainer memiliki kekayaan hingga triliunan. Namun di sisi lain, tak sedikit netizen yang menguliti penghasilan Raffi Ahmad yang sebelumnya berprofesi sebagai pebisnis dan artis. Saking punya kekayaan yang melimpah, ada yang menyinggung napas Raffi Ahmad setara dengan gaji UMR kaum pekerja. Hingga cuitan yang menyebut jika Raffi mendapatkan bayaran dari TV hingga 300 juta rupiah per episode.
Hingga setahun berlalu, pernyataan dari NCW terkait tudingan dugaan pencucian uang pada Raffi Ahmad tidak mengalami perkembangan apapun. Sebaiknya pihak Raffi Ahmad juga enggan melaporkan dugaan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh NCW. Menurut kalian, apakah tudingan NCW bisa dikonfirmasi kebenarannya? Lalu pada versi mana kalian percaya jumlah kekayaan Sultan Andara? Apakah versi LHKPN KPK ataukah versi dari sumber yang beredar di media?